Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ilham Taufik Maulana selaku dosen mata kuliah dari termodinamika dan teman-teman yang insya Allah dibanggakan oleh Torik. Kami dari kelompok 13, saya Muhammad Kevin Yopanka dan teman saya di sini kami akan menjelaskan siklus bakar motor torak dalam termodinamika. Nah, di sini siapa sih penemu mesin pembakaran? Pasti kalian pada bertanya-tanya kan? Nah, yang terlihat pada gambar di sini, Bapak Nicolaus August Otto 14 Juni 1832 sampai 28 Januari 1891 ialah penemu mesin pembakaran dalam asal Jerman. Ia mulai percobaan dengan mesin gas pada 1864, ikut serta dengan dua kawan untuk membentuk perusahaan sendiri. Nah, pada awalnya perusahaan itu dinamai N.A. Otto atau CIE, yang merupakan perusahaan pertama yang menghasilkan mesin pembakaran dalam. Nah, sampai saat ini perusahaan tersebut bernama Deutz AG. Jadi ini Bapak Nicolaus August Otto, dia yang penemu mesin pembakaran dalam. Nah, sekarang ada motor bakar nih. Jadi motor bakar itu memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Di mana motor bakar ini terdiri menjadi dua, di mana ada mesin pembakaran dalam, yaitu salah satu jenis mesin kalor yang proses pembakarannya terjadi dalam motor bakar itu sendiri, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus sebagai fluida kerjanya. Nah, maksud di sini tuh mesin pembakaran dalam ini melibatkan pembakaran campuran bahan bakar dari udara di dalam ruang bakar yang terletak di dalam si silinder tersebut. Sedangkan mesin pembakaran luar yaitu mesin kalor yang cara memperoleh energi dengan proses pembakaran di luar. Contohnya itu dia bahan bakar yang dibakar menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan fluida kerjanya. Biasanya itu air yang berubah menjadi uap. Jadi seperti itu. Nanti ada contohnya. Di mana contoh motor bakar dalam ini ada motor, ada mobil, truk, dan bus. Menggunakan mesin 2 tak, 4 tak, maupun 6 tak. Menggunakan bahan bakar mesin dan diesel. Sedangkan contoh motor bakar luar itu dia kapal uap dan kereta uap, di mana dia dari si benda yang ada di gambar ini atau kereta uap yang kapal uap yang ada di depan ini, dia menggunakan pembakaran di luar karena akan menghasilkan uap. Sebenarnya motor bakar luar ini akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya, yaitu mengenai turbin. Jadi saya atau Torik tidak bakal menjelaskan secara rinci mengenai motor bakar luar karena akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Nah, di sini ada motor bakar torak terbagi menjadi dua, yaitu motor bensin atau Otto dan motor diesel. Ini buat pengetahuan kalian saja, di mana mesin bensin menggunakan gasolin atau bensin, sementara pada mesin bensin bahan bakar dicampur dengan udara. Kemudian dikompresi dengan piston. Pembakaran dimulai dengan menyalakan muatan tersebut menggunakan percikan api yang berasal dari gusi. Ini harusnya gusi tapi typo ya, nanti bakal saya benarkan. Selanjutnya ada motor diesel. Nah, motor diesel ini jenis mesin mobil yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Bisa dibulatkan solar ya. Pada mesin diesel, udara dikompresi sehingga menghasilkan panas. Kemudian bahan bakar disuntikan dan terbakar karena panas dari udara yang terkompresi tersebut. Jadi itu penjelasan singkat mengenai motor bensin dan motor diesel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Torik. Hal ini siklus bakar motor torak. Bakar motor torak tuh masuknya ke dalam pembakaran dalam. Dan di sini secara singkatnya yaitu pada langkah ini
piston bergerak dari TMA titik mati atas menuju TMB titik mati bawah. Ada katup isap terbuka, sedangkan katup buang masih tertutup. Ini TMA dan ini TMB. Proses pengeluaran gas pembakaran disebut dengan langkah buang. Setelah langkah buang, selesai siklus lagi dari langkah isap dan seterusnya. Piston bergerak dari TMA ke TMB, TMA ke TMB ke TMA membentuk satu siklus. Dan ini akan secara berulang-ulang dilakukannya untuk menemukan siklus yang lainnya. Selanjutnya, nah di sini tuh kita akan membahas siklus kerja motor bensin. Yaitu ada 4 siklus yang terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ini dia untuk komponen 4 langkah atau 4 tak lah di sini. Motor bakar 4 tak. Di sini ada 10 komponen ya. Yang pertama itu exhaust camshaft atau poros nok barang, yaitu sebagai pengatur pembukaan dan penutupan dan pergerakan katup buang. Ini nih, yang ini nomor 1 nih. Terus yang kedua itu exhaust valve, yaitu berfungsi sebagai pengatur keluarnya gas buang dari ruang bakar setelah proses pembakaran. Nih nomor 2 di sini nih. Untuk mengatur keluarnya gas buang. Terus yang ketiga itu piston. Ini piston ini yang naik turun nih. Itu fungsinya sebagai menerima tekanan pembakaran dan meneruskan ke poros engkol melalui komponen connecting rod nih. Sini. Terus yang keempat yaitu connecting rod sebagai penghubung antara piston dan poros engkol. Ini nomor 4 nih, yang ini. Ini connecting rod. Nah, yang ini piston dan ini poros engkol. Nah, yang nomor 5 itu keran shaft atau poros engkol nih, berfungsi sebagai mengubah gerakan naik turun pada piston menjadi gerakan putar. Nah, yang bikin piston naik turun tuh si engkol lah. Karena antara engkol naik, ininya juga ikut berputar. Begitu terus menerus dilakukan untuk menjadi satu siklus. Terus yang keenam itu intak camshaft atau poros nok barang. Nomor 6 yang ini berfungsi sebagai pengatur pembukaan dan penutupan dalam pergerakan katup masuk. Ini kebalikan dari yang nomor pertama ini atau exhaust camshaft ya, kebalikannya. Terus yang nomor 7 sprak plug atau busi. Ini nomor 7 ini yang tajam gini. Berfungsi sebagai pemicu pembakaran campuran antara udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Di sini ini pemicunya nih, si businya. Terus untuk nomor 8 itu intak valve atau katup hisap. Nomor 8 ini berfungsi sebagai pengatur masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Ini kebalikannya dari nomor 2, exhaust valve. Yang ini untuk katup masuk dan ini katup untuk katup buang. Terus yang ketiga itu cylinder head. Fungsinya sebagai tempat pembakaran mesin, yang ini. Sebagai tempat pembakarannya mesin. Terus yang ke-10 itu cylinder block. Nih, ke-10 sebagai jalur bagi piston bergerak naik turun dalam silinder. Nah, ini tuh semuanya silinder. Nah, yang ini cylinder block untuk membantu si piston naik turun. Karena di sini ada dinding silinder yang halus dan tahan haus untuk memungkinkan gerakan piston yang lancar nih. Yang ini ada dinding halus juga. Ini dinding silinder yang membuat si piston tuh naik turunnya lancar dan mulus jalannya. Oke, itu komponen mesin dari 4 langkah. Langsung masuk langkah. Yang langkah pertama dari langkah keempat yaitu langkah hisap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini nih. Awalnya piston di atas sebelum adanya siklus ini. Piston di atas, kemudian turun ke bawah karena
adanya langkah pertama ini, katup hisap terbuka dan katup buang tertutup. Kemudian menghisap campuran bahan bakar dan udara menuju silinder. Nah, di sini tuh bahan bakar dan udara tuh mencampur menjadi satu memasuki silinder. Ini silinder. Nah, yang membuat si piston ini turun ke bawah. Dan si katup buang itu tertutup karena agar tidak keluar lagi. Nah, itu langkah hisap. Kemudian untuk langkah kompresi ini, yaitu piston akan bergerak ke atas dari TM B ke TM A. Awalnya yang tadi yang di atas ke bawah, kemudian dari TM B ke atas lagi saat langkah kompresi. Dan posisi kedua katupnya itu, yaitu katup hisap dan katup buang tuh tertutup karena terjadinya campuran bahan bakar dan udara yang dikompresikan di dalam silinder ini. Ini udah terjadinya kompresi, makanya katup buang dan katup hisapnya tertutup, dan si TMA si piston ini akan bergerak turun terus naik saat langkah kompresi. Kemudian untuk langkah usaha setelah langkah kompresi itu terjadinya ada loncatan bunga api pada akhir tadi kompresinya. Sebelumnya tuh ada sebelumnya di langkah kompresi itu ada loncatan bunga api yang menyebabkan pada langkah usaha tuh ada bunga apinya juga saat pembakaran. Terus hasil pembakaran akan mendorong piston ke bawah dan akan diputar menjadi tenaga putar oleh poros engkol. Nah, karena terjadinya ada loncatan bunga api di sini dalam silinder, membuat si piston itu terdorong ke bawah dari TM A menuju TM B dan membuat si poros engkol ini bergerak muter. Terus keadaan si katup ini masih dua-duanya tertutup, katup hisap dan katup buangnya masih tertutup karena terjadinya proses usaha yang membuat campuran dari bahan bakar dan udara ini menjadi pembakaran di dalam ruang bakar. Terus yang terakhir itu langkah buang. Di sini kedua katup berbeda, yaitu ketika langkah buang katup hisapnya ini tertutup dan katup buangnya itu terbuka karena untuk membuang gas sisa pembakaran dari dalam silinder ini menuju ke udara bebas. Ini tuh gas sisa yang nggak kepake melalui exhaust dan dilanjutkan melalui knalpot nih. Di sini, ini keluar gas sisanya. Dan piston ini bergerak dari TM A menuju TM B lagi. Pokoknya piston ini naik turun dan poros engkel pasti akan berputar karena si piston bergerak. Udah, untuk itu dari sistem kerja 4 langkah dilanjutkan untuk siklus 2 langkah. Di sini saya akan menjelaskan siklus 2 langkah atau mesin 2 tak, di mana yang pertama itu langkah hisap dan kompresi kedua. Di bawah piston, sewaktu piston bergerak ke atas di dalam ruang engkol, ini di dalam ruang engkol mana? Nah, ini dia nih. Ini di bawah piston ya. Dan sewaktu piston mulai membuka saluran masuk, maka campuran bahan bakar dan udara dari karburator terhisap masuk ke dalam ruang engkol. Nah, karburator ini merupakan campuran udara dan bahan bakar pada mesin pembakaran dalam. Jadi seperti itu untuk yang di bawah piston. Dan di atas piston, lubang transfer dan lubang buang tertutup oleh piston. Jadi lubang transfer ini yang ada tanda panahnya ya, dan lubang buang itu tertutup oleh piston. Nah, selanjutnya campuran udara dan bahan bakar akan dikompresikan di dalam ruang bakar. Nih, akan terkompresi di dalam ruang bakar ini. Selanjutnya
Yang kedua itu langkah usaha dan kompresi pertama. Yang pertama itu ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, campuran tadi dinyalakan oleh busi. Gas yang terbakar mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod. Jadi si pistonnya itu memutar poros engkol melalui si connecting rod itu tersebut. Dan yang kedua, ketika piston bergerak ke bawah, piston menutup lubang pemasukan, dan ketika lebih bawah lagi, piston mengkompresi campuran di dalam ruang engkol tersebut. Untuk selanjutnya, nah yang ketiga ini langkah pembuangan dan kompresi pertama. Sewaktu piston bergerak ke bawah karena adanya usaha, piston membuka lubang buang yang ini untuk mengalirkan sisa gas, sisa keluar silinder. Nah, di sisi lain, campuran di dalam ruang engkol dikompresikan ke ruang transfer. Jadi, dari ruang engkol tersebut dikompresikan ke ruang transfer atau transfer port. Untuk yang terakhir itu ada langkah buang dan langkah pembilasan. Di mana ketika piston membuka lubang transfer atau transfer port, campuran yang dikompresikan di dalam ruang engkol mengalirkan ke lubang transfer dan masuk ke dalam ruang bakar. Campuran bahan bakar dan udara mendorong sisa gas buang keluar silinder. Jadi sisa gas buangnya itu keluar masuknya ke dalam silinder, dan waktu masuk bersamaan ruang bakar diisi dengan campuran gas yang baru. Jadi siklusnya tuh kalau udah masuk keluar kayak bolak-balik aja gitu. Kayak dia bolak-balik terus. Nah, di sini ada contoh kendaraan siklus 2 langkah, di mana saya memasukkan gambar yaitu Yamaha Aero King. Ciri-cirinya, motor memiliki suara bising, memakai oli samping, dan knalpot mengeluarkan asap putih. Kenapa sih ciri-cirinya itu ada 3 itu? Karena yang pertama ini, kenapa sih motor memiliki suara bising? Karena motor 2 tak hanya membutuhkan 2 gerakan piston untuk menghasilkan tenaga. Sedangkan yang 4 tak itu dia menggunakan 4 gerakan piston untuk menghasilkan tenaga. Di mana motor 2 tak ini dia jumlahnya lebih sedikit yang mengakibatkan suara motor tersebut menjadi bising. Yang kedua ini memakai oli samping. Motor 2 tak juga butuh 2 jenis oli, yaitu oli mesin dan oli samping. Nah, oli samping ini digunakan sebagai pelumas bagi komponen seperti ring piston, krak as, piston, serta bearing krak as. Karena butuh pelumas, maka knalpot mesin 2 tak lebih ngebul alias mengeluarkan asap. Nih, kenapa sih mengeluarkan asap? Itu karena dia butuh pelumas. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan siklus kerja motor bensin dan motor diesel. Yang pertama langkah hisap, di mana pada motor diesel ini dia dihisapnya hanya udara murni saja. Sedangkan motor bensin ini dia menggunakan bahan bakar ditambah dengan udara murni. Jadi dia ada tambahan bahan bakar. Nah, pada motor diesel itu percampuran bahan bakar dan udara terjadi di dalam ruang bakar atau di silinder. Nah, sedangkan si motor bensin ini percampuran bahan bakar dan udara terjadi di karburator atau di luar dari si silinder tersebut. Untuk langkah kompresi, di mana motor diesel ini dia proses penyemprotannya pada bahan bakar dimulai dari suhu 30 sampai 10 derajat sebelum piston mencapai TMA. Nah, sedangkan motor bensin proses pengapaian dimulai dari suhu 30 sampai 5 sebelum piston mencapai titik mati atas. Pada motor diesel yang di sini di mana temperatur pembakaran mencapai 700 sampai 900 derajat Celcius.
Sedangkan motor bensin temperatur pembakaran mencapai 300 sampai 600 derajat Celcius, di mana lebih panas dari si diesel dibandingkan motor bensin. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Torik. Untuk selanjutnya, untuk perbedaan antara motor diesel dan motor bensin di sini pada langkah usaha, yaitu pada motor diesel bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor terbakar dengan sendirinya akibat temperatur udara yang panas atau self combustion. Untuk motor bensin, bahan bakar terbakar akibat loncatan bunga api listrik pada busi. Nah, di sini kan terlihat jelas ya, karena terbakarnya tuh akibat apa untuk motor diesel dan akibat apa untuk motor bensin. Di sini untuk motor diesel tuh terbakarnya akibat temperatur udara yang panas. Nah, ini harus digarisbawahi, temperatur udara yang panas. Kemudian untuk motor bensin akibat terbakarnya itu yaitu akibat loncatan bunga api listrik pada busi. Di sini ini untuk perbedaannya. Untuk pada terbakar akibat terbakarnya. Terus yang kedua itu pada motor diesel tekanan pembakaran dari 4 sampai 12 MPa atau 40 sampai 120 bar. Dan untuk motor bensin tekanan pembakaran hanya dari 3 sampai 6 MPa atau 30 atau sampai 60 bar. Di sini kenapa ada 2 MPa atau bar? Ini nilainya sama karena 1 MPa itu sama dengan 10 bar. Terus di sini tuh tekanan yang tinggi tuh berada pada motor diesel karena motor diesel lebih berat daripada motor bensin. Motor diesel tuh contohnya kayak truk, bis, dan kalau motor bensin tuh motor doang atau mobil. Kemudian perbedaan pada langkah buang yaitu mesin diesel temperatur gas buang mencapai 500 sampai 600 Celcius dan pada motor bensin temperatur gas buang mencapai 700 sampai 1000 Celcius. Dan ini motor diesel tuh nggak harus terlalu panas karena berat dari si kendaraannya tersebut. Dan ini motor bensin tuh kenapa lebih tinggi karena kendaraannya tuh tidak seberat mesin diesel dan harus mempunyai temperatur gas buangnya lebih tinggi daripada si mesin diesel. Berat juga mempengaruhi temperatur gas buang ini. Oke, sekian dari kami. Saya Torik Apes Imamudin dan teman saya Muhammad Kevin Jopanka mengucapkan terima kasih. Adios. Dan apabila ada kesalahan kata dari kami berdua mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa bukan malaikat. Karena selalu melakukan kesalahan. Adios. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum record. Udah. Makasih.